Bab 553 9 Tulang Yin yang mematikan. 3 hari kemudian, di reruntuhan Saint Purple, Zhao Feng menerima kabar buruk. Lu Tianyi terbangun. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika rambut birunya tertiup angin. Meskipun dia siap untuk sesuatu seperti ini, dia tidak berpikir bahwa Lu Tianyi akan bangun begitu cepat. Dengan kekuatan pertempuran Lu Tianyi dan Penatua Sui Yun mendukungnya, bahkan Zhao Feng akan waspada. Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven dan segera melihat Lu Tianyi disembuhkan oleh Penatua Sui Yun. Seolah merasakan sesuatu, penghalang muncul di sekitar Penatua Sui Yun. Zhao Feng melirik Lu Tianyi dan menemukan bahwa dia sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran yang tersisa. Setelah mengembalikan kesadarannya kembali ke ngarai misterius, alisnya berkerut, kemampuan penyembuhan Penatua Sui Yun terlalu kuat, akan sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, ada juga Ye Yanyu dan Zhuang Waner. Kombinasi keduanya sebanding dengan penguasa. Petik 2. Penatua Sui Yun dipilih untuk stabilitasnya, dan kenyataan telah membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang baik. Jika itu adalah penguasa normal, bukan dia, mereka akan terbunuh berkali-kali oleh Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang. Jika Lu Tianyi pulih ke kekuatan puncaknya, hal-hal akan sangat merepotkan kecuali rencana 100 Course selesai. Pemimpin divisi tulang berkata, hanya setengah dari rencana 100 Course telah selesai, tetapi dengan pemimpin divisi kerangka mengelola arai, seharusnya tidak ada banyak lawan di Small Core Realm yang bisa melawannya. Setidaknya itu tidak akan menjadi masalah untuk bertarung dengan Penatua Sui Yun. Diperlukan 2 atau 3 bulan lagi untuk menyelesaikan pemurnian 100 mayat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Setelah rencana 100 Course selesai, dia bisa dengan mudah membunuh penguasa, tetapi tujuan itu tidak akan dapat dicapai untuk sementara waktu. Ada satu cara kita bisa meningkatkan kekuatan pertempuran kita, tetapi itu membutuhkan bantuan dari luar. Mata Zhao Feng menyala. Bantuan dari luar. The Purple Saint Partial Spirit mengerti. Apa bantuan luar? Pemimpin divisi tulang tidak mengerti. Setengah hari kemudian, di tengah ngarai misterius. Weng gelombang. Kabut menerawang muncul saat Purple Saint Treasure Palace turun dari langit. Zhao Feng melangkah ke lantai 3 dari istana berharga. Senior Purple Saint, apakah ada senjata kelas bumi yang cocok untuk itu? Zhao Feng menunjuk ke arah pemimpin divisi kerangka. Senjata kelas bumi. Mulut pemimpin divisi tengkorak itu melebar karena kaget. Ada 3 senjata kelas bumi yang normal. Biarkan ia memilih satu dan mencobanya. Petik 2. Purple Saint Partial Spirit melambaikan tangannya dan 3 bola cahaya melayang ke arah pemimpin divisi yang kurus itu. Maksudmu, aku bisa memilih senjata kelas bumi. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Senjata kelas bumi. Mereka adalah senjata legendaris di benua bunga Azure. Salah satu alasan mengapa itu selalu ditekan adalah karena ia tidak memiliki senjata kelas bumi. Jika ada, kekuatan pemimpin divisi kerangka akan meningkat secara dramatis. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi kerangka mengkonfirmasi pilihannya. Itu adalah tulang perak gelap, sekitar 3 meter panjangnya dan sangat tajam. 9 tulang yin yang mematikan, senjata kelas bumi. Sangat cocok untuk mereka yang menanam dao penguatan tulang. Tulang ini dapat digabung menjadi tulang pengguna dan meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka. Saat menyerang, aura keganasan dapat mengisi ke dalam jiwa lawan. Semakin banyak makhluk yang terbunuh olehnya, semakin kuat udara keganasan. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit merangkum. Spesialisasi senjata. Pemimpin divisi kerangka itu menyukai 9 tulang yin yang mematikan, dan itu cocok untuknya. 1 jam kemudian, tulang 9 maut yin telah bergabung ke dalam tubuh emas dan perak pemimpin divisi tengkorak. Tubuh pemimpin divisi kerangka menjadi lebih gelap dan mengeluarkan aura yang lebih kuat. Hahaha, memang layak menjadi senjata kelas bumi. Bahkan jika saya tidak menggunakan senjata itu sendiri, kekuatan pertempuran saya telah meningkat banyak. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu diliputi kegembiraan. 100 tahun kultivasi tidak memberikan peningkatan sebanyak senjata yang satu ini. 3 hari kemudian, pemimpin divisi kerangka akhirnya terbiasa menggunakan 9 tulang yin yang mematikan. Tulang itu sangat cocok untuk itu, hampir seolah-olah tulang itu dibuat khusus untuk itu. Tidak terlalu banyak waktu diperlukan untuk membiasakan diri dengan senjata barunya. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Lu Tianyi pulih. Zhao Feng tidak menunggu lagi.
Pada hari itu, Zhao Feng dan Kepala Divisi Tulang menemukan di mana Lu Tianyi dan teman-temannya sedang dalam penyembuhan. Sebelum pertempuran, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengendalikan beberapa gerombolan binatang di dekatnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya. Boom gelombang 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 gelombang. Gua tempat Penatua Sui Yun dan teman-temannya berada di dalamnya segera dibanjiri oleh binatang buas. Ghost Course Arai. Zhao Feng mengibarkan bendera dan kabut mengelilingi area 2 mil. Kali ini, Zhao Feng mengendalikan Ghost Course Arai sendiri dan menghitung waktunya dengan sempurna. Sekejap Penatua Sui Yun dan kawan-kawan membunuh gelombang binatang, mereka jatuh ke dalam korban hantu terkutuk dari Zhao Feng. Wu gelombang 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 gelombang. 50 mayat hantu terkutuk, aura kematian, dan kekuatan kutukan itu cukup untuk mengubah setengah langkah origin core realm yang normal menjadi genangan darah. Perbatasan air langit hijau. Penatua Sui Yun mengeluarkan Green Water Valen Pearl dan membentuk penghalang defensif. Namun, mayat hantu terkutuklah kekuatan Arai lebih kuat dari sebelumnya, jadi bagian dari kekuatan kutukan masih merembes masuk. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu di dalam perbatasan air Green Sky keduanya bermunculan. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap mereka bisa memblokirnya untuk sementara waktu, tetapi Lu Tianyi sangat lemah dan erosi kutukan membuat wajahnya pucat pasi. Senjata kelas bumi, 9 tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi tengkorak itu menusuk, dan tulang kematian menghantam perbatasan air Green Sky. Retak, Green Sky Water Border bergetar dan retakan mulai muncul. Wu gelombang-gelombang, kekuatan mayat hantu mengutuk Arai dan 9 Maut Yin Bond langsung menyerbu masuk. Mantan melahap kehidupan sementara yang terakhir berisi kekuatan mengerikan yang menghancurkan kehidupan. Hanya dalam beberapa napas, perbatasan air Green Sky menjadi redup. Terlepas dari Penatua Sui Yun, yang lainnya semuanya terluka. Hehe, senjata Earthgrade pasti membuat perbedaan besar. Zhao Feng tersenyum. Meskipun dia memiliki Ice Imperial Spear, budidayanya belum mencapai origin core realm jadi dia tidak bisa mempertahankannya lama. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa yang tepat. Di atas semua itu, 9 tulang yin yang mematikan dan arwah terkutuklah Arai saling mendukung. Su gelombang-gelombang gelombang. Sosok tulang yang tajam terus menusuk di perbatasan Green Sky Water dan menusuknya dengan setiap serangan. Penatua Sui Yun bertahan sementara Lu Tianyi dan 2 lainnya berjuang juga. Pemimpin divisi kerangka ingin menagih beberapa kali tetapi dihentikan oleh Zhao Feng, karena ia khawatir bahwa setidaknya satu dari mereka mungkin memiliki perlindungan Dewa Void atau sesuatu yang serupa. Menjadi dalam Ghost Course Arai, mereka memiliki penghalang pertahanan yang kuat yang sebagian dapat memblokir kekuatan dari Void God Protection. Zhao Feng ini terlalu tenang dan waspada. Penatua Sui Yun mengertakkan giginya. Dia masih memiliki teknik rahasia yang kuat yang hampir sekuat perlindungan Dewa Void. Zhuang Wan'er memiliki perlindungan Dewa Void, dan meskipun Ye Yanyu tidak memilikinya kali ini, ia memiliki metode untuk melarikan diri. Namun, meskipun Zhao Feng memiliki keuntungan, dia masih menggunakan Ghost Course Arai untuk perlahan mendorong ke depan. Seiring waktu berlalu, tubuh Penatua Sui Yun dan teman-temannya menjadi lemah. Tubuh Elder Sui Yun hampir sepenuhnya sembuh, tetapi setelah terus-menerus terganggu oleh Zhao Feng dan harus menyembuhkan Lu Tianyi dan teman-temannya, dia hanya memiliki 60-70% dari Yuan Qi-nya. Lu Tianyi sangat lemah dan hanya memiliki 30% dari kekuatan pertempurannya. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu tidak jauh lebih baik. Ketika Course Ghost mengutuk Arai dan Nine Deadly Yin Bond terus mengikis mereka, kekuatan mereka menurun. Akhirnya, 1 jam kemudian, keempatnya mulai berlari. Kejar mereka. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka mengikuti. Setelah mereka mengejarnya, Zhao Feng sesekali akan mengendalikan gerombolan binatang buas di dekatnya untuk memblokir mereka. 4 jam kemudian, Zhao Feng berhasil memaksa Penatua Sui Yun dan teman-temannya putus asa. Di depan mereka ada kabut ungu samar. Mereka telah mencapai tepi reruntuhan Saint Purple. Tidak ada tempat tersisa untuk melarikan diri. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka saling memandang dan tersenyum. Mereka memiliki keunggulan absolut. Karena mereka waspada dengan gerakan tersembunyi kelompok itu, mereka tidak secara paksa menyerang dan malah terus melelahkan Yuan Qi mereka. Jika kita tidak mendapatkan dukungan apapun, kita akan mati di sini. Zhuang Wan'er khawatir.
Meskipun dia memiliki perlindungan Dewa Void, itu adalah item sekali pakai. Lebih jauh lagi, Void God Protection hanya bisa melukai atau membunuh Sovereigns secara langsung. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sangat berhati-hati dan bersembunyi di Ghost Course Curse Area. Membunuh mereka berdua sekaligus akan sangat sulit. Zhao Feng, 3 sekte hanya mencoba membuka lubang spasial lagi, tetapi gagal. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas dan tersenyum. Tidak baik, ada seorang ahli yang berspesialisasi dalam hukum tata ruang yang melewati lubang spasial yang retak dan memasuki reruntuhan Saint Purple. Petik 2. Suara panik terdengar. Sua. Pada saat yang sama, seorang pemuda bermata perak muncul di tengah ngarai misterius. Di belakangnya, celah kecil berwarna perak di udara menghilang. Biasanya, lubang sekecil itu tidak akan bisa memuat manusia melalui lubang itu, tetapi pemuda bermata perak misterius ini telah melanggar norma. Bab 554 Musuh yang Menakutkan. Dalam ngarai misterius, seorang pemuda bermata perak melintas dari lubang spasial. Memang layak menjadi Grandmaster Arai. Rupanya, garis keturunan mata Grandmaster Yin Kong terkait dengan Eye of Space, salah satu dari 8 mata dewa besar. Para penonton di dunia luar menghela nafas. Pemuda bermata perak adalah Grandmaster Yin Kong. Setengah dari kekuatan garis keturunan saya diperlukan untuk menstabilkan lubang spasial, tapi ini cukup. Grandmaster Yin Kong bergumam pada dirinya sendiri. Pada waktu bersamaan, Sua, mata surga yang setengah transparan muncul di langit tepat di atas kepala Grandmaster Yin Kong. Hehe, menarik. Aku tidak percaya ada garis keturunan mata yang kuat selain dari garis keturunan 8 dewa besar mata. Teknik ini telah bergabung ke ruang angkasa. Petik 2. Grandmaster Yin Kong mengungkapkan pandangan tertarik ketika dia melihat mata surga. Zhao Feng merasa sedikit gelisah saat dia melihat ke bawah dari langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang memahami mata surga dengan sangat baik. Jadi, kamu adalah Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong tidak menyerang, dia hanya memeriksa Eye of Heaven. Mungkin dia mengerti bahwa menyerang mata surga itu sia-sia, atau mungkin dia punya niat lain. Zhao Feng tidak menanggapi. Retak, bumi bergetar dan aura kuno mengalir keluar dari tanah. Kekuatan hisap yang sangat besar datang dari celah itu. Bam! Seorang raksasa batu menyerbu keluar dari tanah dan meninju Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong merasa udara di sekitarnya menjadi berat. Dengan kekuatan hisap yang mengerikan di atas disergap, bahkan Small Origin Core Realms tidak akan bisa menghindari serangan ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok Grandmaster Yin Kong tiba-tiba terbelah dua, dan setengah lainnya muncul di belakang raksasa. Seolah-olah pintu yang tak terlihat telah terbuka di ruang angkasa, dan Grandmaster Yin Kong melangkah melewatinya. Tinju raksasa batu itu meleset, dan Grandmaster Yin Kong muncul di belakang tubuh raksasa batu itu. Sua, tidak ada tanda-tanda persiapan, dia hanya muncul. Jadi, ini seseorang yang berspesialisasi dalam hukum space. Gerakan Grandmaster Yin Kong jelas mengandung hukum ruang, dan bahkan mata spiritual Tuhan Zhao Feng pun mengalami kesulitan melihat apa yang terjadi. Selain itu, bahkan jika Zhao Feng bisa memahami teori di baliknya, akan sulit baginya untuk menyalinnya karena dia tidak berbakat dalam hukum space. Karena inilah Grandmaster Yin Kong dapat memasuki reruntuhan Sein Ungu. Gelombang pedang Void Spasial, mata Grandmaster Yin Kong berkilauan dengan perak saat dia mengusap tangannya. Detik berikutnya, riak perak samar melewati area di sekitar batu raksasa. Raksasa batu itu meraung ketika riak perak melewati tubuhnya. Bam, 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 raksasa batu mulai retak, dan lapisan batu jatuh dari tubuhnya. Hanya dalam 1 atau 2 napas, raksasa batu itu memiliki ratusan retakan. Serangan yang aneh. Zhao Feng menekan keterkejutan di hatinya. Sepertinya garis-garis perak samar telah memotong ke tubuh raksasa batu dan, bahkan dengan pertahanan yang kuat, itu tidak memiliki perlawanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Beberapa napas kemudian, celepuk, tubuh raksasa batu itu jatuh ke tanah dalam puluhan keping. Para ahli di dunia luar yang menonton mengambil napas dingin. Grandmaster Yin Kong ini terlalu menakutkan. Raksasa batu itu adalah ras kuno dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan Great Core Realms tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Petik 2. Penguasa 3 sekte telah ekspresi bingung. Jelas bahwa kekuatan Grandmaster Yin Kong membuat 3 dewa alam Void bahagia.
Kekuatan ini terlalu mengerikan. Dia mengabaikan pertahanannya, dan mengalahkan raksasa batu itu secara instan. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Penatua Sui Yun dan Lu Tianyi lebih kuat dari penguasa normal, tetapi mereka tidak ada di depan Grandmaster Yin Kong. Setelah membunuh raksasa batu itu, Grandmaster Yin Kong bertepuk tangan dan meninggalkan ngarai yang misterius. Sua, gambar-gambar ditinggalkan setelah Grandmaster Yin Kong melintas di udara. Setiap langkahnya akan membawanya setidaknya 1 atau 2 mil, dan dia berjalan dengan percaya diri. Purple Destruction, /Azurei Piercing. Mata surga di langit berkilau dengan ungu pudar. Su gelombang-gelombang. Bilah transparan besar yang tertutup oleh tembakan petir ungu samar di udara menuju Grandmaster Yin Kong. Bo gelombang-gelombang. Riak perak tertinggal ketika sosok Grandmaster Yin Kong muncul 2 mil jauhnya. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak menatap mata surga saat dia menghindari serangan dengan mudah. Dia berhasil mengelak. Hati Zhao Feng jatuh meskipun dia mengharapkan ini, karena garis keturunannya tidak bisa benar-benar mengunci Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Zhao Feng tidak tahu bahwa Grandmaster Yin Kong tidak hanya berspesialisasi dalam hukum ruang sebagai seorang kultivator, ia juga seorang spesialis dalam susunan spasial, jadi mungkin tidak ada seorang pun di antara alam inti asal yang benar-benar dapat mengunci ke dia. Sua, Grandmaster Yin Kong mulai dekat di lokasi Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang. Di tepi reruntuhan Sein Ungu, mayat hantu mengutuk kekuatan arai sepenuhnya menekan Penatua Sui Yun dan perusahaan sementara tulang 9 bumi yang mematikan kelas 9 menggerogoti mereka. Sepertinya ada beberapa bala bantuan. Petik 2. Penatua Sui Yun mengambil tanda dan merasakan sesuatu darinya. Sua, Grandmaster Yin Kong berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mendekat dengan cepat. Pemimpin divisi tengkorak, aku akan menyerahkan ini padamu. Orang yang telah datang saat ini melebihi batas dari apa yang bisa kita lawan. Petik 2. Zhao Feng memberikan kontrol dari Ghost Curse Arai kepada pemimpin divisi tulang. Aku seharusnya bisa menekan mereka untuk sementara waktu. Pemimpin divisi tengkorak mengambil alih bendera hitam dan menggabungkan tulang 9 yin yang mematikan ke dalam tubuhnya. Dengan 9 Deadly Yin Bone bergabung ke tubuhnya, meskipun pelanggarannya tidak sekuat itu, tulang meningkatkan pertahanannya. Ini Grandmaster Yin Kong. Ye Yanyu melihat pemuda bermata perak itu mendekat. Grandmaster Yin Kong benar-benar datang ke reruntuhan secara pribadi. Sepertinya kita sudah diselamatkan. Petik 2. Penatua Sui Yun mengungkapkan senyum dan semua orang menghela nafas. Lagi pula, Grandmaster Yin Kong adalah salah satu dari 4 Grandmaster dan penguasa yang berspesialisasi dalam hukum spasial. Menurut apa yang Penatua Sui Yun tahu, setiap dari 4 susunan Grandmaster melampaui penguasa normal dalam hal kekuatan pertempuran. Salah satu dari 4 bahkan Realm Void God. Sua, Grandmaster Yin Kong dengan cepat tiba di medan perang. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka itu menekan 4 sendirian sementara Zhao Feng mulai memeriksa Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong, selamatkan kami. Teriak Zhuang Waner. Kekuatan kutukan itu melahap esensi darah mereka. Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong menginspeksi Zhao Feng dengan senyum, dan yang terakhir memiliki perasaan aneh. Rasanya Grandmaster Yin Kong akrab dengannya. Dari permukaan, tampaknya Grandmaster Yin Kong tidak punya niat untuk menyerang Zhao Feng. Boleh aku tahu apa yang harus kamu katakan? Zhao Feng tanpa ekspresi. Menyerah. Anda tidak memiliki peluang melawan saya. Saya hanya tertarik dengan mata kiri Anda. Jika Anda bekerja sama, mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk hidup. Petik 2. Grandmaster Yin Kong berkata, menyerah. Jika kata ini berasal dari penguasa normal, Zhao Feng akan menganggapnya lucu, tapi saat ini, ekspresinya serius. Grandmaster Yin Kong ini sangat percaya diri dan langsung. Zhao Feng mulai berpikir, tujuan Grandmaster Yin Kong jelas. Dia ingin mata kiri Zhao Feng. Mustahil. Keinginan dan ketenangan Zhao Feng tidak goyah sama sekali. Sejak mata spiritual Tuhan bergabung dengan dia, itu telah menjadi bagian dari keberadaan dan identitasnya. Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Hasilnya sama. Petik 2. Grandmaster Yin Kong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat ke arah pemimpin divisi kerangka dengan senyum tipis. Ayo bunuh kamu dulu. Pisau tata ruang perak. Grandmaster Yin Kong melambaikan tangannya dan pisau perak samar melayang di udara. Su gelombang-gelombang-gelombang krek.
Pemimpin divisi tulang tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Bilah spasi perak diiris menembus tulangnya. Tidak baik, Zhao Feng sedang bersiap untuk membela diri dari Grandmaster Yin Kong dan tidak berpikir bahwa ia akan menyerang pemimpin divisi tulang terlebih dahulu. Setelah Grandmaster Yin Kong membunuh pemimpin divisi kerangka, Penatua Sui Yun dan perusahaan akan diselamatkan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup. Tidak, pemimpin divisi tengkorak itu merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Tulang-tulangnya hampir tidak memiliki perlawanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Weng gelombang-gelombang, itu beredar kekuatan sejati dengan marah dan tulang-tulangnya menjadi tertutup dalam cahaya gelap. Meski begitu, hanya seperempat kekuatan blade tata ruang perak yang diblokir. Tubuh tulang Yin, pemimpin divisi tengkorak berteriak ketika 9 tulang Yin yang mematikan di tubuhnya bersenandung dan menyebabkan tubuhnya tumbuh. Setelah menggunakan semua metode rahasianya, pemimpin divisi tulang itu mampu hidup, tetapi bahkan pada saat itu, salah satu lengan bertulangnya terputus. Hehe, tawa Grandmaster Yin Kong terdengar di udara. Blade tata ruang perak, bilah perak samar kedua memotong ke arah kepala pemimpin divisi tulang itu. Ini sudah berakhir, pemimpin divisi tulang itu merasakan hantu kematian mendekat. Jangan berpikir tentang itu. Zhao Feng terkekeh dingin saat aura yang kuat dilepaskan dari mata kirinya. Pemimpin divisi tengkorak tidak bisa mati atau Zhao Feng akan berada dalam bahaya besar. Gerakan spasial, riak transparan yang terkunci pada bilah spasi perak. Dalam sekejap itu, ruang seakan berputar dan berputar. Bab 555 Harga Perkiraan Rendah. Sama seperti tentang pemimpin divisi kerangka akan dibunuh, Zhao Feng menggunakan teknik baru gerakan spasial. Bilah spasi perak kedua diliputi oleh pusaran air tepat saat akan mengenai kepala divisi tulang. Sua, bilah perak samar menghilang. Di perbatasan air langit hijau, mata Penatua Sui Yun dan teman-temannya menggembung. Pukulan kritis yang akan merenggut nyawa pemimpin divisi kerangka itu dibubarkan oleh Zhao Feng. Hu gelombang, pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Untungnya, Zhao Feng menyelamatkannya. Jika tidak maka akan mati bahkan jika itu memiliki senjata kelas bumi. Pada saat yang sama, itu memandang Zhao Feng dengan ekspresi yang kompleks. Saat ini, Zhao Feng tidak bisa kehilangan pemimpin divisi kerangka. Bagaimanapun, itu bisa menghentikan Penatua Sui Yun, Lu Tianyi, Zhuang Waner, dan Ye Yanyu. Jika Zhao Feng meninggal, maka saya tidak akan memiliki harapan sama sekali. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak berani memiliki pemikiran lain. Pada saat yang sama, ketika pemimpin divisi tulang mengeluarkan nafas. Aneh, tidak ada kekuatan hukum spasial, tapi dia bisa menyingkirkan teknik saya. Petik 2. Alis Grandmaster Yin Kong berkerut dan hatinya tiba-tiba bergerak. Sensasi berbahaya menyelimuti tubuhnya, dan dia bahkan mencium aroma aura dimensi kuno. Gerakan spasial. Pusaran air yang transparan dan berair muncul tepat di depan Grandmaster Yin Kong. Su gelombang, bilah spasi perak muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong. Ark gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Grandmaster Yin Kong melolong ketika darah menyembur dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Ekspresi Penatua Sui Yun, Lu Tianyi, dan teman-teman berubah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Hua gelombang, di dunia luar, para penonton berdiskusi. Mengapa pisau itu muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong? Teknik rahasia macam apa itu? Bahkan penguasa terkejut, dan 3 dewa alam void tampak tidak percaya. Mereka mulai berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Pertama, pisau spasial perak kedua mengiris menuju pemimpin divisi tulang dan akan mengambil nyawanya. Tapi tepat pada saat itu, Zhao Feng entah bagaimana membuat pisau spasial perak menghilang. Lebih tepatnya, dia telah mengambil pisau spasial perak ke dimensi lain, dimensi mata kirinya. Setelah itu, pisau spasial perak yang telah menghilang muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong dan menangkapnya lengah. Grandmaster Yin Kong sedang memikirkan apa yang telah dilakukan Zhao Feng dan tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia akhirnya membayar mahal untuk kelalaiannya. Celepuk, tubuh Grandmaster Yin Kong jatuh ke tanah. Sebuah luka sedalam tulang membentang dari dadanya ke kakinya. Salah satu kakinya telah dipotong. Ark, Grandmaster Yin Kong menekan rasa sakit, dan matanya penuh dengan kebencian dan penyesalan. Jika dia tidak meremehkan lawan dan menggunakan garis darahnya untuk merasakan gangguan di luar angkasa,
dia akan memiliki 50-60% dari menghindari serangan. Sayangnya, sejak awal, dia telah mondar-mandir dengan kemenangan. Hehe, kamu harusnya sangat bangga. Kau yang pertama menguji kekuatan gerakan spasialku. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Pada awalnya, dia hanya tahu bagaimana mengambil target, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa dia bisa melepaskan itu, sehingga teknik gerakan tata ruang ini telah bekerja sejak insiden Demonic Helvin. Bahkan sebelum Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya datang, Zhao Feng sudah menyempurnakan gerakan tata ruang. Berat, sepertinya aku memang meremehkanmu. Mata Grandmaster Yin Kong merah darah saat dia dengan paksa menekan niat membunuhnya. Dia masih ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, tetapi dia terluka parah sekarang. Sua, Grandmaster Yin Kong mengambil kakinya yang dipotong dan memasuki perbatasan air Green Sky. Grandmaster Yin Kong, Penatua Sui Yun segera pergi untuk membantunya. Grandmaster Yin Kong ini cukup pintar. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Dia masih berpikir tentang pisau spasial perak Grandmaster Yin Kong. Bilah spasial perak adalah teknik garis keturunan yang bisa bergabung ke ruang angkasa hingga tingkat tertentu. Karena inilah pertahanan normal tidak bisa berbuat banyak melawannya dan sulit untuk menghindar. Sayangnya, Zhao Feng tidak memiliki garis mata darah spasial, jadi bahkan jika dia tahu teori di baliknya, dia tidak bisa menyalinnya. Tapi itu tidak berarti bahwa Zhao Feng tidak mendapat manfaat dari itu. Bilah spasial perak dan gerakan spasial keduanya menganggap penggunaan ruang dan fokus pada ledakan. Garis keturunan anak ini sangat aneh. Dia bahkan bisa memindahkan serangan spasial. Petik 2. Grandmaster Yin Kong tertegun. Pada saat ini, Penatua Sui Yun menyembuhkannya dan mencoba menyambungkan kembali kakinya, tetapi bagaimana Zhao Feng membiarkan itu berjalan dengan lancar. Senjata peninggalan kelas bumi, Ice Imperial Spear. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan garis keturunannya. Sosok tombak biru es mulai mengembun. Jika tombak es kekaisaran yang sebenarnya terbentuk, Zhao Feng percaya bahwa dia bisa menghentikan Grandmaster Yin Kong agar tidak disembuhkan selama dia mendapat bantuan dari hantu terkutuk Arai. Batasan spasial perak. Mata Grandmaster Yin Kong mengirimkan seberkas cahaya yang terkunci pada Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia telah diikat tali, tidak bisa bergerak. Gelombang-gelombang. Sosok tombak di tangannya mulai memudar. Teknik yang luar biasa. Dia membekukan ruang di sekitar Zhao Feng. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak bisa membantu tetapi berseru. Hancurkan gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Zhao Feng berjuang tetapi menemukan bahwa berbicara pun sulit. Junior, perlawanan itu sia-sia. My Silver Spatial Restriction membatasi seluruh ruang di area itu, setiap makhluk hidup di daerah itu akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Petik 2. Grandmaster Yin Kong diejek. Penatua Sui Yun hanya membutuhkan 10 napas untuk menyambungkan kembali kakinya. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, setidaknya dia tidak perlu bertarung dengan satu kaki. Namun, setiap makhluk hidup di daerah itu akan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Segera setelah kata-kata Grandmaster Yin Kong selesai. Miao miao, seekor kucing kecil abu-abu perak seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Apa? Senyum Grandmaster Yin Kong membeku. Dia hanya mengatakan bahwa setiap makhluk hidup tidak akan bisa bergerak dan beberapa kucing melompat-lompat dan menamparkan wajahnya. Kucing kecil pencuri. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak bisa bergerak, tetapi kucing kecil pencuri itu tidak terpengaruh. Namun, memikirkan hal itu, kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan untuk masuk ke lingkaran interspatial orang lain. Dao of Assassination, Stealth. Murid Grandmaster Yin Kong berkontraksi saat dia memeriksa kucing kecil pencuri itu. Sua, kucing kecil pencuri itu menghilang, meninggalkan jejak abu-abu perak di udara. Gelombang-gelombang-gelombang. Garis cahaya perak dan abu-abu tampaknya menembus lubang melalui pembatasan tata ruang perak, dan Zhao Feng langsung merasakan tekanan berkurang. Miao miao, kucing kecil pencuri itu bermain dengan belati misterius dengan aura yang tak terduga. Sayap angin dan petir, sepasang sayap ungu biru terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan merilis aura destruktif. Sayap angin dan petir Zhao Feng mengepak saat ia menerobos pembatasan tata ruang perak Grandmaster Yin Kong.
Kecil pencuri itu menciptakan lubang di pembatasan spasial perak dan sayap angin dan petir Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melaju di udara, dan mereka mengandung kekuatan destruction. Istirahat. Zhao Feng melintas ke perbatasan air langit hijau dan mendorong gambar Ice Imperial Spear ke dalam riak air. Untuk menghentikan Grandmaster Yin Kong pulih dalam waktu, Zhao Feng tidak meluangkan waktu untuk membentuk Ice Imperial Spear lengkap. Namun, bahkan sosok bayangan Ice Imperial Spear saja sudah cukup untuk mengancam penguasa. Niat air dan es dalam tombak kekaisaran es menyebabkan perbatasan air langit hijau membeku. Retak, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan memerintahkan kekuatan arai untuk menyerang sementara itu menggunakan tangan lainnya untuk memanggil gambar tulang kelas bumi. Perbatasan air langit hijau yang beku langsung hancur. Wu gelombang-gelombang. Kekuatan Ghost Corskers Arai mulai mengikis Grandmaster Yin Kong dan teman-temannya, dan kutukan itu mengalir ke luka-luka Grandmaster. Grandmaster Yin Kong sudah terluka parah. Menambah fakta bahwa kekuatan kutukan itu berlawanan dengan makhluk hidup, ia mulai berkeringat. Gelombang pedang Void Spasial, wajah Grandmaster Yin Kong redup saat dia mengusap tangannya. Weng gelombang-gelombang, riak sunyi mengalir di udara dan mengunci Zhao Feng. Langkah inilah yang membunuh raksasa batu itu. Hati Zhao Feng jatuh saat dia merasakan sensasi berbahaya. Kali ini, Grandmaster Yin Kong tidak menggunakan blade tata ruang perak yang lemah. Teknik pergerakan spasial bocah ini hanya bisa menargetkan target kecil. Serangan besar seperti ini akan berkali-kali lebih sulit untuk dipindahkan. Petik 2. Mata Grandmaster Yin Kong berbinar. Kisaran Spoid Void Sword Wave lebih besar, dan lebarnya 10 yard. Pertahanan Zhao Feng jauh lebih lemah dari raksasa batu, dan bahkan yang terbunuh oleh serangan ini. Serangan ini menggunakan terlalu banyak energi. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa kekuatan garis keturunannya menurun. Aku tidak bisa menyingkirkan serangan ini. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya bersama dengan niat air dan es di tombak kekaisaran es. Water Spirit Divine Cheng. Tubuh Zhao Feng mulai berputar di udara. Weng gelombang-gelombang. Cahaya biru gelap sepertinya menyatu dengan Zhao Feng saat sosoknya berubah menjadi bentuk cair. Ketika gelombang spasial menghantam Zhao Feng, rasanya seperti memukul cairan, tidak merusak. Langkah itu, Penatua Suiyun berseru tidak jauh. Bab 556 Void Space Ice Slash. Water Spirit Divine Cheng. Ini adalah teknik mendalam Penatua Suiyun. Namun, pada saat ini, itu muncul dari Zhao Feng. Boom gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Tubuh Zhao Feng menjadi seperti cairan, dan serangan spatial Void Sword Wave melewati tubuhnya. Para ahli yang menonton di luar mengklik lidah mereka. Mereka semua tahu langkah Penatua Suiyun. Perubahan ilahi roh air adalah teknik rahasia yang tidak banyak yang bisa kultivasi. The Water Spirit Divine Cheng menggunakan kekuatan air dan garis keturunan seseorang, memungkinkan pengguna untuk sesaat berubah menjadi keadaan seperti cairan, membuat mereka hampir mustahil untuk dibunuh. Mata Zhao Feng tenang. Pada saat yang sama, tombak kekaisaran es di tubuhnya mendukung Water Spirit Divine Cheng. Karena inilah dia bisa menggunakan perubahan ilahi roh air sebelum mencapai alam inti asal. Persetan, kapan bocah ini belajar teknik semacam itu? Petik 2. Grandmaster Yin Kong tidak bisa membantu tetapi menggiling giginya. Bo gelombang-gelombang. Zhao Feng mengambil serangan spatial Void Sword Wave secara langsung untuk 2 atau 3 napas. Tentu saja, bukan seolah-olah Zhao Feng benar-benar tidak terluka. Serangan spasial sangat unik, meskipun dia dalam kondisi cair yang menghentikan 70–80% dari kerusakan, dia masih terluka. Untungnya, aku menggabungkan Ice Imperial Spear kembali ke tubuhku. Zhao Feng masih bisa merasakan rasa sakit dari tubuhnya yang terluka, tetapi untungnya, dia memiliki Ice Imperial Spear di dalam tubuhnya, yang memungkinkan Water Spirit Divine Cheng-nya mencapai tingkat ketika Penatua Suiyun menggunakannya. Air bergerak di sekitar tubuh Zhao Feng dan mulai menyembuhkannya. Meskipun dia terluka, kecepatan pemulihannya melebihi kerusakan yang ditimbulkan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia belajar teknik rahasiaku? Petik 2. Penatua Suiyun linglung. 3 napas kemudian, Sua. Gelombang pedang Void Spasial berakhir. Wajah Grandmaster Yin Kong menjadi pucat, dan ekspresinya menjadi serius. Potensi dan kekuatan Zhao Feng lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan seseorang seperti Grandmaster Yin Kong merasa bermasalah. Pada waktu bersamaan, Bo gelombang-gelombang.
Tubuh cair Zhao Feng kembali normal. Ini membuat Penatua Sui Yun dan teman-temannya sedikit terkejut. Perubahan ilahi roh air tidak hanya bisa mengubah tubuh pengguna menjadi kondisi cair yang kebal, itu juga bisa meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Namun, versi Zhao Feng hanya mengubah tubuhnya menjadi cairan tanpa meningkatkan kekuatannya. Penatua Sui Yun mengerti setelah memikirkannya. Zhao Feng hanya memiliki sedikit waktu untuk mempelajari keterampilannya, dan versi lengkap dari perubahan roh air roh menggunakan terlalu banyak energi. Kekuatan dan kultivasi garis keturunan Zhao Feng masih jauh dari miliknya, jadi dia akan sangat terkuras jika dia terus menggunakan teknik rahasia ini. The Water Spirit Divine Cheng menggunakan terlalu banyak energi. Hanya dari menggunakan versi yang tidak lengkap, saya merasa sangat lelah. Zhao Feng tidak segera menyerang. Sensasi kelelahan yang dirasakannya membuatnya waspada. Grandmaster Yin Kong berada di negara yang sama, dia telah menggunakan banyak kekuatan mata darahnya. Pertama, baru saja memasuki reruntuhan telah menggunakan setengah dari kekuatan garis keturunannya. Setelah itu, dia membunuh raksasa batu dan menyerang pemimpin divisi tulang. Bentrokan dengan Zhao Feng juga menghabiskan banyak energinya. Spatial Void Sword Wave adalah serangan jarak jauh yang menghabiskan banyak energi, tapi dia harus menggunakannya karena serangan kecil, target tunggal hanya akan diteleportasi oleh Zhao Feng. Gelombang. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan mengarahkan kabut abu-abu gelap di sekitar. Musuh, batuk, Grandmaster Yin Kong dan luka-luka perusahaan semakin memburuk setelah terkikis oleh kekuatan kutukan. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat dia membentuk cambuk yang panjangnya puluhan meter yang terbuat dari angin dan kilat, menyebabkan surga bumi Yuan Qi bersiul. Booming gelombang. Wind Lightning Whip dipenuhi dengan aura kehancuran saat menyerang orang-orang di bawah ini. Pada saat ini, para ahli dari 3 sekte jatuh dalam keputusasaan sekali lagi. Di atas mereka ada cambuk yang terbuat dari angin dan kilat dan di bawah mereka ada hantu arse terkutuk. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri adalah Grandmaster Yin Kong, tetapi jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kakinya karena Penatua Sui Yun belum punya waktu untuk memasangnya kembali. Batasan spasial perak. Mata Grandmaster Yin Kong mengirimkan gelombang kekuatan spasial. Kali ini, targetnya adalah pemimpin divisi kerangka karena mengendalikan Ghost Curse Array dan kutukan memengaruhi hasil akhir. Penghancuran ungu, Azure Piercing Slash. Zhao Feng tertawa dingin ketika dia menggunakan serangan tercepatnya pada Grandmaster Yin Kong. Gelombang. Bilah transparan bercahaya ungu dan memancarkan aura kehancuran. Ekspresi Grandmaster Yin Kong berubah. Tubuh Grandmaster Yin Kong menghilang, meninggalkan riak perak. Azure Piercing Slash sekali lagi terlewatkan. Menyaksikan Azure Piercing Slash memudar, pikiran Zhao Feng mulai berputar dengan pikiran berbahaya. Bilah transparan mulai memudar. Jika saya bisa menggabungkan Azure Piercing Slash dan Spatial Movement menjadi satu gerakan dan memberikan kekuatan space sebelumnya, bukankah itu berarti? Mata Zhao Feng berbinar. Zhao Feng, selamatkan aku gelombang. Pemimpin divisi kerangka kehilangan kemampuan bergerak karena pembatasan spasial perak, sehingga ia meminta bantuan melalui benih hati gelap. Tanpa kendali pemimpin divisi tulang, kekuatan Ghost Curse Array sudah berkurang setengahnya, dan Lu Tianyi dan kawan-kawan akan melarikan diri. Kalian semua bertanggung jawab untuk membunuh kerangka itu. Itu dibatasi oleh kekuatan spasial saya dan tidak bisa bergerak. Petik 2. Grandmaster Yin Kong tersenyum dan kembali ke Penatua Sui Yun. Dia masih membutuhkan bantuannya. Baik, Lu Tianyi dan dua lainnya mulai bergerak menuju pemimpin divisi tulang. Begitu Lu Tianyi dan kawan-kawan dekat, pemimpin divisi tulang pasti akan mati. Penghancuran ungu, Azure Piercing Slash. Zhao Feng mengirim balok Azure Piercing Slash ke atas. Yang ini berbeda dari sebelumnya. Ukuran Azure Piercing Slash ini hanya 1 meter panjangnya, dan itu lebih kental. Azure Piercing Slash dari sebelumnya lebarnya beberapa meter. Yang ini hanya selebar 1 meter, tetapi lebih padat dan hanya menggunakan 90% energi dibandingkan sebelumnya. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Energi yang digunakan untuk membuat Azure Piercing Slash ini sangat kecil. Tentu saja, ini adalah persiapan untuk langkah selanjutnya. Percuma saja, serangan Anda tidak bisa mengunci saya.
Petik 2. Grandmaster Yin Kong tersenyum dan dengan mudah mengelak dari Azure Piercing Slash sambil mempertahankan pembatasan spasial perak pada pemimpin divisi kerangka. Selamatkan aku. Pemimpin divisi tulang tidak bisa bergerak, dan Lu Tianyi memegang senjata kelas bumi dan mendekat. Tepat pada saat ini, Azure Piercing Slash sepanjang 1 meter menghilang. Gerakan spasial, riak transparan muncul tepat di atas Lu Tianyi. Suara mendesing. Tubuh Lu Tianyi membeku dan dia memuntahkan seteguk darah. Bilah setengah transparan, yang masih memancarkan aura kehancuran, melewati tubuhnya. Membantu. Lu Tianyi mencoba berbicara, tetapi Azure Piercing Slash dengan aura yang merusak telah muncul langsung di dalam tubuhnya. Celepuk. Lu Tianyi jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Salah satu jenius paling berbakat dari 3 sekte telah jatuh di sini. Tianyi, kakak Lu, Penatua Suiyun, Ye Yanyu, dan para ahli di dunia luar berseru. Di dalam Ghost Curse Arai, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan seseorang sekuat Lu Tianyi terbunuh seketika oleh Zhao Feng. Tebasan itu bahkan lebih unik daripada gelombang pedang Void spasial saya. Itu benar-benar memindahkan serangan langsung ke tubuh lawan. Petik 2. Hati Grandmaster Yin Kong bergetar. Gelombang pedang Void spasialnya masih membutuhkan waktu untuk mencapai target, tetapi serangan Zhao Feng hanya muncul langsung di dalam tubuh lawan. Grandmaster Yin Kong, terima kasih banyak. Bakat Anda di ruang telah memungkinkan saya untuk memahami dan menciptakan teknik garis keturunan mata terkuat saya, Void Space Eye Slash. Petik 2. Zhao Feng melolong. Menggabungkan Azure Piercing Slash dan gerakan spasial telah menjadi serangan paling kuat Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Hati orang-orang yang hadir bergetar. Jika kamu menyerah sekarang, aku mungkin membiarkan kalian semua hidup. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot dengan pemimpin divisi kerangka terbatas. Brat, jangan terlalu sombong. Anda membunuh Lu Tianyi, sekte spiritual bulan murni tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Penatua Suiyun mencibir dingin. Mati. Void Space Eye Slash. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng berkilau biru dan ungu. Suara mendesing. Tubuh Penatua Suiyun membeku ketika darah berceceran di mana-mana. Pisau dengan aura kehancuran mengiris hatinya dan mengambil nyawanya. Celepuk. Penatua Suiyun jatuh ke tanah, mati. Hua. Di dunia luar, para pakar pengamat mendobrak kekacauan. Hanya dengan satu lirikan, dia membunuh Sovereign. Lu Tianyi dan Penatua Suiyun, 2 penguasa, masing-masing terbunuh dalam satu gerakan. Mengerikan, bagaimana Zhao Feng ini memahami teknik garis keturunan yang menakutkan. Petik 2. Semua penguasa yang mengawasi mengambil napas dingin. Di dalam Ghost Curse Arai, kapan Zhao Feng menjadi begitu menakutkan? Dia membunuh penguasa semudah memotong lobak. Pemimpin divisi tengkorak tercengang. Tanpa sadar, pembatasan pada tubuhnya telah menghilang. Mata Grandmaster Yin Kong penuh dengan panik dan ketakutan. Bab 557 Token of Death. Di dunia luar, di atas gunung, para ahli dari 3 sekte masuk ke dalam kekacauan, dan beberapa penguasa tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Bahkan 3 reality Dewa Void memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, Zhao Feng seperti mimpi buruk yang tertanam dalam di hati mereka. Mata Dewi Bibi Sein Moon mendarat di Zhao Feng saat dia menghela nafas panjang. Mari kita coba menyelamatkan 3 yang tersisa. Dewi Bibi Sein Moon memecah kesunyian, dan 2 dewa alam void lainnya saling memandang dan menghela nafas tak berdaya. Ketika Penatua Suiyun meninggal, mereka tahu mereka kalah. Penatua Suiyun sangat penting, selama dia tidak mati, anggota lain selalu memiliki harapan untuk pulih ke puncaknya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah inti dari grup. Zhao Feng juga mengerti itu. Membunuh Penatua Suiyun berarti bahwa Grandmaster Yin Kong tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Karena itu, Zhao Feng dengan tegas menggunakan Fast Space Eye Slash barunya pada Penatua Suiyun. Di Purple Saint Ruins, kekuatan Ghost Curse Arai terus beroperasi. Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er tidak menyerah, mereka bekerja sama untuk menyerang pemimpin divisi kerangka. Aku masih memiliki Void God Protection yang seharusnya bisa membunuhnya. Zhuang Wan'er berkata, mundur. Grandmaster Yin Kong menghentikan keduanya. Zhuang Wan'er agak ragu-ragu, tetapi suara mendesak Grandmaster Yin Kong terdengar, ancaman sebenarnya berasal dari Zhao Feng.
Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali sepenuhnya tanpa terluka. Petik 2. Mendengar ini, hati kedua gadis itu bergetar. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan Grandmaster Yin Kong telah kehilangan keinginan untuk berperang, kemudian berpikir tentang bagaimana Lu Tianyi dan Penatua Sui Yun terbunuh, keduanya tidak memiliki keberanian lagi untuk bertarung. Menjalankan, sosok Grandmaster Yin Kong melintas di udara, meninggalkan beberapa bayangan. Sua, dalam waktu 2 napas, Grandmaster Yin Kong mengambil kedua gadis itu dan melarikan diri dari arwah terkutuk La Arai. Dia membayar harga tertentu untuk itu saat dia mengambil serangan dari pemimpin divisi tulang dan hantu kutukan-kutukan Arai. Arah yang dijalankan Grandmaster Yin Kong adalah menuju ngarai misterius. Mau lari, Zhao Feng menyingkirkan Ghost Corsairs Arai dan menyuruh pemimpin divisi tulang untuk memasuki 10.000 hantu mutiara. Sayap angin dan petir mengepak saat Zhao Feng mengejar Grandmaster Yin Kong. Zhao Feng, karena Anda sudah memahami Void Space Eye Slash, mengapa Anda tidak langsung membunuh ketiganya? Pemimpin divisi tulang bertanya dengan bingung. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Small Core Realms, jadi mengapa dia tidak terus membunuh mereka? Bagian inti dari Void Space Eye Slash adalah gerakan spasial, yang membutuhkan banyak energi. Saya hanya memiliki energi yang cukup untuk menggunakannya sekali lagi. Petik 2. Zhao Feng menjelaskan, pada saat ini, ia hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan satu lagi Void Space Eye Slash dan, dari ketiganya, ancaman terbesar dengan mudah datang dari Grandmaster Yin Kong, yang berarti bahwa ia harus menggunakannya dengan baik. Jika targetnya adalah penguasa normal, serangan Zhao Feng akan dengan mudah membunuh mereka, tetapi Grandmaster Yin Kong berspesialisasi dalam hukum ruang angkasa, jadi Zhao Feng tidak bisa benar-benar mengunci padanya. Karena itulah Zhao Feng tidak berani dengan mudah menyerang dan hanya mengejar mereka. Zhao Feng itu seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kekuatan keturunan. Dia seharusnya sudah berada di levelku sekarang. Petik 2. Grandmaster Yin Kong waspada saat dia berlari. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa Zhao Feng hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menggunakan Void Space Eye Slash, kalau tidak, dia akan menyerang sejak lama. Seperti ini, satu mengikuti yang lain. Sayap Zhao Feng mengepak sementara kucing kecil pencuri itu berdiri di bahunya saat mereka mengejar Grandmaster Yin Kong. Kedua belah pihak sangat fokus. Grandmaster Yin Kong dan rekan-rekannya mengawasi Void Space Eye Slash Zhao Feng berikutnya. Grandmaster Yin Kong dan dua lainnya segera tiba di ngarai misterius. Disinilah arai spasial berada. Santai dan buat susunannya, Zhao Feng tidak akan menggunakan Void Space Eye Slash terakhirnya untuk kalian berdua. Petik 2. Grandmaster Yin Kong memerintahkan kedua wanita itu. Pada saat yang sama, 3 dewa alam Void mulai mengirim kekuatan mereka ke lubang, mengabaikan harga yang harus mereka bayar untuk melakukannya. Lubang spasial selesai. Master arai lain membangun arai spasial di ujungnya. Di dalam ngarai misterius, Grandmaster Yin Kong merasakan aura unik yang dimiliki oleh susunan spasial dan sangat gembira. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng jelas juga merasakannya. Menurut gangguan di ruang angkasa, dia bisa tahu kapan lubang spasial akan terbuka. Kamu ingin pergi begitu saja? Zhao Feng tertawa dingin. Segera setelah dia mendarat di tanah, pemimpin divisi kerangka muncul dan mengendalikan arai yang terkutuk hantu untuk menyelimuti area di sekitar susunan spasial. Ye Yanyu dan Zhuang Waner dikejar-kejar oleh kepala divisi tulang dan tidak bisa bertahan lebih lama. Void God Protection. Zhuang Waner memecahkan slip batu giok di tangannya, dan sesosok iblis wanita besar muncul di belakang punggungnya. Kekuatan suci langsung memenuhi area dengan tekanan besar. Tentu saja, Zhuang Waner hanya memanggil perlindungan Dewa Void, dia tidak berani menggunakannya, karena hanya bisa digunakan sekali. Karena Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang keduanya memiliki senjata tingkat bumi bersama dengan arwah hantu kutukan, bahkan serangan dari Void God Protection tidak akan dapat membunuh mereka. Ini terutama berlaku untuk Zhao Feng. Zhao Feng melakukan Fast Space Eye Slash karena pelanggaran dan Water Spirit Divine Cheng untuk pertahanan. Bisa dikatakan bahwa Zhao Feng tak tertandingi dalam reruntuhan Sein Ungu. Zhuang Waner tidak ingin mengganggu Zhao Feng dan membuatnya menggunakan serangan terakhir padanya. Jika dia melakukannya maka kemungkinan besar dia akan mati. Weng gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan sensasi yang akrab melewati ruang. Mati. Void Space Eye Slash.
Petik 2. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan warna ungu dan biru. Pada saat itu, hati Grandmaster Yin Kong dan teman-temannya melompat ke tenggorokan mereka. Jangan berpikir tentang itu. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng telah mendarat padanya. Su gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Sebuah pisau sepanjang 1 meter menebas afterimage perak. Dia merindukan. Orang-orang yang menonton dan orang-orang yang hadir semuanya berseru. Di saat selanjutnya, Sua, Grandmaster Yin Kong muncul puluhan meter jauhnya dengan senyum gembira, tetapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tebasan tajam tadi tidak bergerak menembus ruang angkasa. Itu bukan Void Space Ice Slash yang asli. Void Space Ice Slash. Bo gelombang-gelombang. Pusaran air muncul di tengah tubuh Grandmaster Yin Kong. Tidak baik. Grandmaster Yin Kong menyadari bahwa dia ditipu. Void Space Ice Slash barusan adalah hanya Azure Piercing Slash yang biasa digunakan untuk menipu Grandmaster Yin Kong. Menjalankan. Jantung Grandmaster Yin Kong melompat, dan dia menggunakan kecepatan tercepat yang dia bisa untuk meninggalkan kabur perak. Suhu gelombang-gelombang gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Pisau sepanjang 1 meter itu mengiris sosok perak. Suara mendesing. Darah berceceran. Ark, Grandmaster Yin Kong muncul, kembali dengan tangannya menutupi lubang di dadanya. Meskipun reaksinya cepat, dia tidak bisa menghindari Void Space Ice Slash. Kamu. Tubuh Grandmaster Yin Kong mulai bergetar ketika dia mencoba untuk berbicara. Aura kehancuran menghancurkan organ Grandmaster Yin Kong. Aku sudah menghitung di mana kamu akan muncul. Begitu Anda muncul, saya memindahkan Azure Piercing Slash ke dalam tubuh Anda. Petik 2. Zhao Feng tertawa dingin. Alasan dia berhasil kali ini adalah karena dia tahu di mana Grandmaster Yin Kong akan muncul kembali. Aspek paling menakutkan dari Void Space Ice Slash adalah dia bisa memindahkan serangan ke bagian dalam tubuh lawan. Aku benci. Mata Grandmaster Yin Kong berwarna merah darah, dan dia penuh penyesalan dan kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meremehkan musuh dan mencoba untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup, dia tidak akan berakhir di negara ini. Pada saat ini, kekuatan hidupnya semakin menipis. Jika Penatua Sui Yun ada di dekatnya, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi sayangnya untuk Grandmaster Yin Kong, Zhao Feng membunuhnya. Menjalankan. Pada saat ini, Ye Yanyu dan Zhuang Waner masuk ke dalam lubang spasial. Weng gelombang-gelombang. Lubang spasial ditutup saat keduanya menghilang. Betapa malangnya. Kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng habis atau kalau tidak dia akan mencoba untuk mengambil 2 sandera untuk membuat 3 sekte lebih waspada terhadapnya. Grandmaster Yin Kong. Tatapan Zhao Feng mendarat pada pemuda bermata perak yang sekarat. Bahkan pada saat ini, dia tidak berani meremehkan lawan dan siap untuk apapun. Zhao Feng sangat lemah sekarang, jadi jika Grandmaster Yin Kong memiliki gerakan pembunuhan di lengan bajunya, Zhao Feng mungkin akan terbunuh. Karena itu, Zhao Feng bersembunyi di dalam Ghost Course Curse Array dan siap untuk menyeret keluar. Seperti yang diharapkan, token hitam muncul di tangan Grandmaster Yin Kong. Ada satu kata yang terukir pada token, Deat. Itu. Zhao Feng merasa hatinya bergetar ketika gelombang niat membunuh dingin memasuki jiwanya. Saat ini, mata rohani Tuhan bergetar. Aura kematian yang kuat, jiwa pemimpin divisi tulang itu bergetar, dan ia ingin berlutut secara insting. Hahaha, Zhao Feng, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan memiliki hasil yang baik. Apakah Anda tahu siapa pemilik token of Death ini? Petik 2. Grandmaster Yin Kong menggabungkan darahnya ke dalam token. Awas, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sangat waspada. Tepat sebelum dia meninggal, Grandmaster Yin Kong tertawa terbahak-bahak. Meskipun saya berbakat dalam hukum ruang, garis keturunan mata saya tidak benar-benar diturunkan dari garis darah mata tata ruang dewa. Namun, pemilik token of Death ini berasal dari salah satu dari 8 mata dewa besar. Petik 2. Suaranya berhenti tiba-tiba. Bab 558 Kaisar Maut. Pemilik token of Death ini berasal dari salah satu dari 8 mata dewa besar. Sebelum hukumannya selesai, kehidupan Grandmaster Yin Kong berakhir. Celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah, mati, namun sensasi bahaya hanya meningkat. Weng gelombang-gelombang. Kematian, pada token terkunci pada Zhao Feng dan merilis aura kematian. Kesadaran Zhao Feng tampaknya membeku. Dalam sekejap ini, dia merasa seolah hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Token itu,
Tiga Void God Realms berseru saat mereka menatap Token of Death. Bahkan mereka terkejut olehnya dan menarik napas dingin. Itu token kematian. Ini sebenarnya Token of Death. Petik 2. Kerangka emas itu berseru ketakutan dan panik. Matanya penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat saat melihat Token of Death. Token of Death. Tiga Void God Realm Kings dan beberapa penguasa yang hadir telah mendengar tentang legendanya. Pada saat ini, di dalam Purple Saint Ruins, aura kematian telah mengunci Zhao Feng dan dia merasa seperti dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Peng, 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 mata spiritual Tuhan berdebar lebih keras dari sebelumnya. Aura dari Token of Death memberi mata spiritual Tuhan perasaan yang akrab namun aneh. Tiba-tiba, Token of Death mengeluarkan cahaya hitam yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan mata hitam muncul di token. Token itu tampaknya menjadi pintu gerbang ke dunia kematian murni. Menjadi makhluk yang tepat, aku akan mengambil kemampuanmu untuk hidup. Mata hitam terkunci pada Zhao Feng. Dia cegukan dan merasa seolah jiwanya menghadapi perintah mutlak. Pada saat itu, napasnya berhenti. Hidupnya tampaknya telah mencapai ujung jalannya dari manipulasi kekuatan tertentu. Mata kematian, salah satu dari 8 mata dewa besar. Petik 2. Token itu memang mewakili mata kematian. Itu artinya pemiliknya adalah Kaisar Maut. Petik 2. Para ahli ketiga sekte pecah ke dalam diskusi, dan ketiga Real God Void menahan napas saat mereka menatap Eye of Death. Zhao Feng, hati-hati, ini mungkin salah satu keturunan Eye of Death. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Mata kematian, Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang tidak bisa bergerak, dan mereka merasa seolah-olah mereka kehilangan kemampuan untuk hidup. Salah satu dari 8 mata dewa besar, mata kematian. Hati Zhao Feng bergetar, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari aura kematian. Mengesampingkannya, bahkan pemimpin divisi kerangka itu berlutut di tanah dan gemetar. Sepertinya Zhao Feng sudah mati. Mata kematian mengendalikan hukum kematian. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu bahkan tidak berani bernapas. Target mata kematian adalah Zhao Feng. Jika itu melakukan sesuatu yang menyebabkan mata jengkel, mungkin mata itu akan mengambil nyawanya juga. Mati, pusaran air mulai berputar di dalam mata kematian. Tubuh Zhao Feng jatuh, dan dia merasakan kesadarannya ditarik oleh kekuatan yang tak terbendung. Berhenti gelombang. Zhao Feng menggunakan kemauannya untuk memblokir kekuatan mata, tapi itu tidak cukup, dan jiwanya diseret ke arah mata kematian. Pada saat ini, Zhao Feng merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jiwa adalah pusat dari makhluk hidup. Jika jiwa alam Dewa Void dihancurkan, mereka akan mati juga. Menghancurkan jiwa berarti kematian absolut, dan mata kematian menargetkan jiwa. Gelombang. Pemimpin divisi tengkorak berteriak ketakutan. Karena begitu dekat dengan Zhao Feng, aura kematian juga agak bersentuhan dengannya, jadi kesadarannya mencoba melarikan diri dari tubuhnya juga. Tidak peduli bagaimana pemimpin divisi tulang itu berjuang, itu tidak berguna. Hahaha, bocah itu sudah mati. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa melarikan diri. Para ahli yang menonton di dunia luar senang. Token kematian berasal dari Kaisar Maut yang tua dan misterius. Setelah digunakan, itu akan menyebabkan kemauan dan kekuatan Kaisar Maut untuk melewati ruang. Petik 2. Dewi Bibi Saint Moon bergumam. Zeze, bahkan Void God Realms yang normal tidak akan bisa memblokir kekuatan itu dengan mudah. Adapun orang-orang di bawah Void God Realm, mereka pasti akan mati. Petik 2. Kerangka emas terkagum-kagum. Di lantai 3 istana berharga Ungu Sein. Roh Ungu Senior, tolong selamatkan saudara Zhao Feng. Zhao Yufei memohon. Aku mungkin bisa menekan Kaisar Maut jika aku berada di puncakku, tapi aku hanya roh sekarang. Bahkan jika saya mencoba, saya hanya akan memiliki peluang 30-40% untuk menghentikannya, dan bahkan kemudian, saya akan mati. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menggelengkan kepalanya pahit. Setelah dia meninggal, Purple Saint Ruins tidak akan memiliki pemilik dan mulai runtuh. Pada saat itu, ketiga sekte akan dapat menyerang reruntuhan. Zhao Feng dan Zhao Yufei masih tidak akan bisa lolos dari kematian. Karena itu, roh suci Saint Ungu tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara Zhao Feng, mata Zhao Yufei mulai berkaca-kaca,
tetapi dia memiliki secercah harapan saat dia mengingat kecenderungan Zhao Feng untuk menciptakan keajaiban. Pada saat yang sama, Zhao Feng berada dalam situasi hidup atau mati. Jiwa dan kesadarannya hampir meninggalkan tubuhnya. Tidak, Zhao Feng berjuang dan menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Namun, kesadarannya masih terseret keluar. Jika budidayanya telah mencapai alam Dewa Void, dia akan melihat bahwa sosok spiritual dalam bentuk dirinya perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya. Setelah jiwa sepenuhnya ditarik keluar, itu akan sama dengan mengambil nyawanya. Perlawanannya sia-sia. Saat separuh jiwanya terseret keluar, tiba-tiba, peng, 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 mata kiri Zhao Feng mulai bertingkah, seolah ditarik oleh sesuatu. Jika seseorang melihat dari dekat, mata kiri Zhao Feng sedikit menonjol. Aura kematian menarik mata spiritual Tuhan Zhao Feng serta jiwanya. Jadi begitulah adanya. Zhao Feng meraih tali terakhir menuju keselamatan, mata spiritual Tuhan. Setelah bertahun-tahun bergabung bersama, mata rohani Tuhan menyatu dengan Zhao Feng. Itu berarti bahwa, jika mata kematian ingin mengambil jiwa Zhao Feng pergi, itu juga perlu mengeluarkan mata spiritual Tuhan. Namun, bagaimana mata roh Allah membiarkan itu terjadi? Peng, 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 mata spiritual Allah tampak terbangun ketika memancarkan aura kuno dan tertinggi. Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa. Setiap pikiran dan tindakannya menyebabkan matahari dan bulan bergetar. Aura dari zaman kuno, The Purple Saint Partial Spirit berseru. Pada saat itu, dia merasakan seluruh reruntuhan Purple Saint bergetar. Tidak ada yang bisa berhenti gemetar terhadap aura kuno ini. Mata kematian bingung. Ledakan. Token of Death kemudian mengambil kekuatan penuh dari aura kuno yang misterius. Retak. Token of Death mulai retak, dan Eye of Death meredup dan mengungkapkan ekspresi kaget. Tuhan, mata Tuhan, aura mata Tuhan. Petik 2. Token of Death berseru di seluruh dimensi jiwa. Tidak ada ahli di dunia luar yang mendengar suara itu. Apa yang sedang terjadi? 3 Void God Realms semua terkejut. Eye of Death menghadapi perlawanan yang kuat, dan perlawanan ini datang dari mata spiritual Tuhan Zhao Feng. Mata Tuhan, mata kiri Zhao Feng adalah mata Tuhan. Petik 2. Roh suci Saint Ungu tidak bisa mempercayainya. Bahkan mata kematian Kaisar Kematian tidak bisa disebut mata Tuhan. Hanya 8 mata dewa besar yang bisa disebut mata dewa. Misalnya, mata kelahiran kembali, mata ruang, atau mata kematian. Mereka semua memiliki keturunan dengan garis keturunan mereka, seperti Kaisar Maut. Namun, mereka yang memiliki mata dewa yang sebenarnya adalah unik di dunia. Tapi mata Zhao Feng tampaknya bukan salah satu dari 8 mata dewa besar. Purple Saint Partial Spirit menggelengkan kepalanya, tetapi kalimat itu berasal dari Kaisar Maut sendiri, keturunan Eye of Death. Menjadi salah satu keturunan dari mata dewa yang sebenarnya, Kaisar Maut sangat sensitif terhadap aura mata dewa. Bukan salah satu dari 8 mata dewa besar. Mungkinkah ini mata dewa ke-9 yang baru saja terbangun? Petik 2. Cahaya dari Token of Death mulai memudar. Mata hitam kematian menatap Zhao Feng dengan pemikiran yang mendalam. Retak. Di bawah aura kuno mata spiritual Tuhan, token kematian retak dan berubah menjadi tumpukan debu. Kematian akan mengejar kamu sampai akhir. Sebuah suara dingin terdengar di benak Zhao Feng begitu token hancur. Celepuk. Pemimpin divisi kerangka mendarat di tanah dan Zhao Feng tetap tak bergerak. Mata spiritual Tuhannya terus berkontraksi dan mengembang, dan ada gumpalan aura kuno yang tidak segera menghilang.